Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Haryani. Saya peserta pelatihan dasar CPNS Pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat, Angkatan 3, Kelompok 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas ringkasan mengenai isu strategis kontemporer. Yang pertama yang perlu kita bahas yaitu pengertian isu strategis kontemporer. Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang sangat signifikan bagi entitas, baik itu daerah atau masyarakat di masa mendatang. Kemudian, isu strategis kontemporer ialah suatu pokok persoalan yang terjadi pada masa kini, dengan kata lain menjadi trending topic, sehingga solusi dari persoalan tersebut harus sesuai dengan masa kini. Beberapa isu strategis kontemporer yang terjadi di Indonesia saat ini, yang pertama, korupsi. Secara teoritis, faktor penyebab terjadinya korupsi ada 4. Yang pertama, adanya keserakahan. Yang kedua, kesempatan. Yang ketiga, kebutuhan. Dan yang keempat, pengungkapan. Yang kedua yaitu narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak generasi bangsa, karena zat adiktif yang terkandung di dalamnya dapat merusak sistem saraf otak, sehingga jika hal ini terus dibiarkan akan berdampak pada rusaknya generasi penerus bangsa. Yang ketiga yaitu terorisme dan radikalisme, di mana hubungan antara keduanya adalah merupakan suatu gerakan atau aksi brutal yang mengatasnamakan agama atau golongan yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, dan agama dijadikan sebagai politik untuk menyerang kelompok tertentu yang berbeda pandangan. Yang keempat yaitu money laundry. Contoh kasus money laundry yang terkenal di Indonesia seperti kasus pencucian uang yang dilakukan oleh Dirut PT Jiwasraya. Yang kelima, proxy war. Proxy war merupakan perang terselubung di mana salah satu pihak menggunakan pihak ketiga untuk melawan musuhnya dengan alasan untuk menghindari konflik secara langsung. Yang keenam yaitu kejahatan komunikasi massa, contohnya ujaran kebencian, hoax, dan juga cybercrime. Yang kedua yang akan kita bahas adalah bagaimana peran kita selaku ASN dalam menghadapi isu dan perubahan tersebut. Tentunya sebagai seorang ASN, kita harus berpikir logis, kritis, inovatif, dan terus mengembangkan diri berdasarkan semangat nasionalisme dalam menghadapi isu dan perubahan yang terjadi. Peranan kita dalam masyarakat sebagai seorang ASN dapat dilakukan dengan beberapa hal. Yang pertama yaitu memahami level perubahan lingkungan yang terjadi, baik itu individu, masyarakat pada level lokal, nasional, regional, maupun global. Yang kedua, mengajak untuk mulai membenahi diri dengan segala kemampuan dan segala potensi yang dimiliki dengan berlandaskan kepada ideologi bangsa. Yang ketiga adalah mendorong perubahan cara pandang masyarakat untuk membangun budaya yang lebih baik. Yang keempat adalah mengenal dan menanggulangi isu-isu kritikal yang sedang terjadi. Yang ketiga yang perlu kita bahas adalah teknik penapisan isu dengan kriteria USG, di mana kriteria USG ini dimulai dari yang sangat USG sampai sangat tidak USG. USG itu memiliki arti yang pertama urgensi, di mana seberapa mendesak isu tersebut untuk dibahas, dianalisis, dan juga ditindaklanjuti. Yang kedua yaitu seriousness, di mana seberapa serius isu tersebut untuk dibahas dan dikaitkan dengan akibatnya yang akan ditimbulkan. Yang ketiga yaitu growth. Growth itu adalah seberapa buruk kemungkinan isu tersebut akan berdampak jika tidak segera ditangani.
saya mengangkat beberapa isu yang ada di lingkungan kerja saya, yaitu RSUD Pasaman Barat. Isu yang pertama yaitu kurangnya tenaga satpam yang bekerja di rumah sakit. Dan saya menerapkan kriteria USG untuk isu ini, yaitu 3, 3, dan 3. Kemudian, isu yang kedua yaitu kurangnya pemahaman pasien atau keluarga pasien terhadap adanya jam besuk di area rumah sakit. Dan kriteria untuk USG-nya 3, 4, dan 4. Kemudian, isu yang terakhir yang saya angkat adalah kurangnya pemahaman pasien terhadap kepatuhan dan ketepatan minum obat sehingga dapat meningkatkan resiko terjadinya kekambuhan penyakit. Dan kriteria USG untuk kasus ini adalah 4, 4, dan 5.